kami semua insya Allah menyadari bahwa 4 pahlawan kita ini sedang berjuang melawan kebatilan, melawan kebiadaban. Karena itulah saya dan kita semua ini datang mendukung dengan segala macam risiko yang harus kita hadapi. Kita rakyat itu sebenarnya kuat kalau kita mau bersatu, tapi selama ini susah bersatu. Akibatnya manusia bejat seperti Jokowi ini bisa 10 tahun menguasai negara, di backup oleh para penjilat. Penjilat ini hebatnya Pak, dari ada yang bekas jenderal TNI, jenderal polisi, para cendekiawan yang bergelar profesor doktor. Mudah-mudahan kebenaran dalam waktu secepatnya akan tampil. Kami mendukung perjuangan 4 pahlawan kita ini karena kita tahu Jokowi dan semua begundalnya ini adalah daripada kita dan anak cucu kita dikhianati oleh manusia-manusia ini. Saya sebenarnya lihat tampang wajah ini mau muntah tadi, tapi apa boleh buat, yang ini yang paling pinggir sini gitu. Karena itulah kepada saudara-saudara sekalian, kita sedang berjuang menghadapi pengkhianat akal sehat, pengkhianat kejujuran, pengkhianat moralitas yang bisa menghancurkan kita dan anak cucu kita. Sebenarnya kebohongan Jokowi ini Terima kasih Bapak Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto yang kita cintai. Mari sama-sama kita mendoakan dengan penuh rasa haru di dada. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan panjang umur. Serta kepada istri dari Bapak Jenderal Tiasno Sudarto, kita mendoakan beliau, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Baik, selanjutnya kata sambutan dari mantan Danjen Kopassus yang paling dekat di hati para aktivis, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami ingatkan ya Pak, walaupun saya sayang sama Bapak, cukup 5 menit ya Pak ya, karena banyak yang mau ngomong Pak. Gaspol Pak. Monggo Pak. pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Saya kira saya tidak dapat kesempatan di sini bicara, jadi saya kaget juga dipanggil kemari. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, kami semua insya Allah menyadari bahwa 4 pahlawan kita ini sedang berjuang melawan kebatilan, melawan kebiadaban. Karena itulah saya dan kita semua ini datang mendukung dengan segala macam risiko yang harus kita hadapi. Kita rakyat itu sebenarnya kuat kalau kita mau bersatu, tapi selama ini susah bersatu. Akibatnya manusia bejat seperti Jokowi ini bisa 10 tahun menguasai negara, di backup oleh para penjilat. Penjilat ini hebatnya Pak, dari ada yang bekas jenderal TNI, jenderal polisi, para cendekiawan yang bergelar profesor doktor. Mudah-mudahan kebenaran dalam waktu secepatnya akan tampil. Kami mendukung perjuangan 4 pahlawan kita ini
Karena kita tahu Jokowi dan semua begundalnya ini adalah telah mengkhianati akal sehat kita, telah mengkhianati moralitas yang diajarkan agama kita, telah mengkhianati kejujuran. Malu nggak kita? Malu nggak kita? Kalau kita malu, kita harus bersatu, kita lawan. Kita ngelawan Jokowi bukan dia sendiri, banyak begundal-gundalnya. Karena itu pada kesempatan ini, para begundal Jokowi ini sadar, kita akan mati, kita akan ketemu di dunia berikutnya. Dan kita semua nggak usah takut, mati itu kepastian. Jadi kenapa harus kita takuti? Kalau mati menegakkan kebenaran, kejujuran, itu namanya mati keren, syahid. Buat orang Islam ini mati syahid, masuk surga kita. Daripada kita dan anak cucu kita dikhianati oleh manusia-manusia ini. Saya sebenarnya lihat tampang wajah ini mau muntah tadi. Tapi apa boleh buat? Yang ini yang paling pinggir sini gitu. Karena itulah kepada saudara-saudara sekalian, kita sedang berjuang menghadapi pengkhianat akal sehat, pengkhianat kejujuran, pengkhianat moralitas yang bisa menghancurkan kita dan anak cucu kita. Sebenarnya kebohongan Jokowi ini kalau dibanding, ijazah palsu Jokowi ini kalau dibanding kebohongan dia selama 10 tahun, nggak tahu mana yang besar, tapi sudah sangat besar. Dampaknya Indonesia mundur. Apakah ada di antara kita yang mengatakan 10 tahun Indonesia dipimpin penipu ini, Indonesia maju? Setak saja tidak, mundur. Sekarang anaknya dia paksa dengan segala cara untuk duduk sebagai wakil presiden. Mau jadi apa kita? Dan buat saya apa yang dilakukan oleh Jokowi dan anaknya ini penghinaan buat 300-an juta rakyat Indonesia. Saya tidak tahu kok masih ada yang menyanjung-nyanjung penipu ini. Ya. Saya tadi dengar Letnan Jenderal Marinir Soeharto mengatakan, kita ini dianggap orang nggak kebagian. Saya tidak tahu kebagian. Orang yang ngomong ini orang yang punya perilaku sama dengan binatang, yang dipikir cuma nafsunya, nafsu makan dan yang lain-lain. Dia nggak berpikir pengabdian, tidak berpikir ibadah, dia tidak berpikir menjalankan perintah-perintah Tuhan. Dia ada yang dipikir bagaimana memenuhi isi perut dia dan keluarganya. Makanya kita ini dianggap enggak kebagian. Ya harus kita lawan. Harus kita lawan. Kalau tidak, kasihan anak cucu kita, kasihan negara kita. Dan satu lagi mungkin, kalau negara kita ini sampai tergadai kepada asing, terutama Cina, negara kita ini sampai pecah belah, kita masih hidup, kita berdosa kepada orang tua kita, founding fathers negeri kita. Karena kita tidak mampu menjaganya. Karena kita tidak mampu menjaganya. Karena itu kita kewajiban menjaganya. Jangan sampai kita di akhirat ditanya sama bapak kita, aku udah kasih negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tidak bisa kau jaga. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Harapan saya kepada seluruh bangsa Indonesia, saudara-saudara saya yang hadir ataupun mendengar ini, sadarlah, kita sedang dikhianati oleh Jokowi dan begundal-gundalnya. Kita sedang dijolimi. 10 tahun dipimpin Jokowi ini, tidak ada kemajuan bangsa kita. Hancur. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi
melindungi, membimbing usaha kita. Dan kepada tim hukum, selamat berjuang, selamat bekerja, kita ada di belakang. Siap menghadapi segala macam yang akan dihadapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.